Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 31. Suatu unsur X memiliki waktu hidup tau ya. Waktu hidup tau. Jika energi unsur itu diukur dan hasil pengukurannya adalah E, maka dapat dikatakan ketidakpastian pengukuran itu atau delta E-nya kurang lebih seperti apa gitu ya. Itu yang ditanya. Oke, jadi ini sebenarnya mungkin agak bukan sulit karena emang mungkin materi ini tidak diajarkan di sekolah. Nah, berhubungan juga ini adalah ketidakpastian pengukuran dengan berhubungan dengan konstanta Planck gitu ya. So, di sini bakal saya kasih tahu untuk ketidakpastian ini kita pakai rumus seperti ini. H per tau sama dengan E plus minus delta E gitu ya. Oke, jadi ketidakpastian pengukuran itu kurang lebih seperti ini. Nah, di mana itu sebenarnya kan kayak energi lah sebenarnya jatuhnya. Jadi energi yang kita hitung itu setara dengan energi yang pengukuran plus minus ketidakpastiannya. So, kita dapat katakan bahwa ya. Nah, jadi gini, kenapa kok bisa dapat katakan ini? Di sini kita dapat satuan yang pertama adalah waktu hidup. Waktu hidup itu dalam simbol tau, berarti satuannya kan sekon, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa ini kita hubungkan dengan ada konstanta Planck ya. Konstanta Planck itu kita dengan H itu satuannya adalah Joule kali sekon. Nah, sedangkan untuk energi ini satuannya adalah energi atau E ini satuannya adalah Joule. Nah, atau J ya. Nah, berarti apa yang kita ukur, apa yang kita hitung gitu ya, apa yang kita hitung itu adalah sebenarnya atau yang aslinya. Jadi kalau kita bisa bilang ini bahasanya begini deh, energi pengukuran itu yang kita ukur ya, pengukuran itu sama dengan energi asli plus minus perubahan ketidakpastiannya ya, ditambah plus minus ketidakpastian, ketidakpastian. Oke, sehingga berarti di sini E pengukuran atau E total gitu ya, atau E total itu sama dengan E ditambah plus minus atau E asli plus minus delta E, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi inilah yang dimaksud. Nah, jadi E yang ini kan berarti Joule per sekon. Jadi kan apa yang kita aslikan, jadi ini diukur dan hasil pengukurannya. Jadi pengukuran itu adalah E katanya. Tapi aslinya nggak segitu kan sebenarnya. Nah, jadi H per tau. Jadi Joule kali sekon per sekon. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini H per tau. Oke. Di sini ditanya adalah delta E. Oke, berarti di sini kita punya dua rumus jadinya untuk delta E-nya. Jadinya berarti bentar, sebelum itu kita rubah dulu tetap dalam bentuk delta E ya. Berarti di sini kita bisa bilang plus minus delta E itu sama dengan H per tau dikurang E. Loh, kok jawabannya nggak ada? Apakah ini? Nah, sekarang ingat, ini plus minus loh ya berlaku. Jadi kalau misalkan kita berlaku yang plus, maka H per tau itu dikurang E sama dengan delta E. Yang ini nggak ada. Yang satu lagi, kalau yang minus, berarti H per tau dikurang E sama dengan minus delta E. Berarti delta E-nya ini kita kalikan dengan yang namanya positif 1 atau dibagi minus 1 juga nggak apa-apa. Maka berubah dong jadi min H per tau ya. Di sini kita kalikan dengan min 1. Nah, jadinya berarti ada nggak? Oh, ternyata ada. Berarti jawabannya untuk nomor 31 adalah yang A gitu ya. Jadi rumus untuk menghitung yang ini nih adalah seperti ini ya, dengan keterangan seperti ini. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 32. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 32. Nomor 32 itu diketahui bahwa dua buah pesawat bergerak secara relativistik ya, menjauhi pengamat di bumi dengan paduan yang sama namun arahnya berlawanan. Oke, jadi let's say bahwa
Ini adalah pesawat yang pertama, ya. Oke, katanya ini kita bisa bilang ini VA terhadap P gitu ya. Ini sebesar V, kemudian juga satu lagi dengan pesawat yang identik gitu ya. Nah, ini adalah V. Di sini adalah kecepatan pesawat B terhadap P, ya, terhadap pengamat lah kalau kita bisa bilang ya. Di sini adalah V, arahnya yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Kemudian di sini ada pengamat di bumi. Oke. Ada pengamat di bumi, ini adalah pengamatnya. Nah, jadi VAP itu artinya bacanya adalah kecepatan A terhadap P. Berarti kecepatan pesawat A terhadap pengamat, dan kalau B terhadap PP itu berarti B terhadap P. Jadi kata si A sama kata si pengamat ini, saya mengamat sebagai saya misalkan pengamat bahwa si A ini bergerak dengan V dan B-nya itu bergerak dengan V. Nah, oke. Jika besarnya kecepatan relatif antar pesawat hanya 1,5 kali berat kelajuan pesawat, maka dapat kita katakan bahwa itu diketahui. Ini VBA ya. Nah, jadi VB terhadap A itu adalah 1,5 dari V-nya. Ya udah, gimana cara ngerjainnya? Gampang, tinggal pakai rumus yang ini. VB terhadap A berarti patokannya adalah, ingat ya, B terhadap A itu artinya berarti B ke P, P ke A gitu. Jadi VBP ditambah VPA, karena berlawanan arah ditambah ya. Kalau searah baru dikurang. 1 ditambah VBP dikali VPA per C kuadrat. Nah, pakai rumus yang ini ya. Kalau misalkan searah dikurang, kalau berlawanan arah ditambah. Oke, jadi untuk VBA-nya ini berarti VBA. Nah, kenapa kok bisa ditambah? Ya sebenarnya kalau kalian perhatikan, namanya berlawanan arah berarti yang satu kanan plus, yang satu minus dong. Jadi sebenarnya itu rumusnya ya bisa kita katakan bahwa VBA sama dengan VBP dikurang VPA, tapi kita bikin min V gitu ya. Jadi sebenarnya itulah bahasanya. Nah, terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Kalian mau pakai rumus yang satu kurang juga nggak apa-apa. Nah, cuma bedanya adalah kalau misalkan kalau yang ini, kalau kalian nanti pakai rumus yang ini, itu berarti di sini dapat dikatakan bahwa VPA itu adalah sama dengan min V. Kalau ini, kalau yang di bawah, jadi VPA itu kan kalau secara vektor kan, VPA itu ya berarti berlawanan dengan VAP dong. Jadi VPA-nya itu setara dengan min V gitu loh. Nah, kalau yang ini tetap VPA itu kita anggap setara sama dengan VAP, sama dengan V. So, kita lanjutkan. Berarti VBA-nya ini udah diketahui bahwa 1,5 V sama dengan V ditambah V. Nah, makanya tadi kalau misalkan ini dimasukin minus, maka kan hasilnya akan habis dong. Berarti nggak punya kecepatan relatif jadinya. 1 ditambah V dikali V per C kuadrat ya. Nah, ini untuk V-nya di sini sebenarnya nanti deh. Oke. Jadinya 1,5 V sama dengan 2 V ya. Sama dengan 2 V per C kuadrat ya. C kuadrat ditambah V kuadrat per C kuadrat, atau kita tulis dulu aja 1 tambah V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ditanya adalah V-nya berapa sih gitu ya. Oke, berarti ini 1 ditambah V kuadrat per C kuadrat itu setara dengan 2V per 1,5 V. Jadi 1 tambah V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 2 dibagi 1,5 itu berapa? 4/3 ya. Oke, 4/3. Berarti V kuadrat per C kuadratnya sama dengan 4/3 dikurang 1, alias dikurang 3/3 ya. Oke, ini 1, ini tinggal dikasih not saja, ini adalah 3/3.
Jadi biar langsung nggak bingung ya dapat dari mana. V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1/3. Ya udah, berarti di sini dapat dikatakan bahwa V kuadrat sama dengan 1/3 C kuadrat. Berarti V-nya sama dengan akar dari 1/3 C kuadrat. So, jawabannya adalah V sama dengan akar 1 ya 1 per akar 3 C, atau V-nya sama dengan 1/3 akar 3 C. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Ini tinggal kalian kalikan dengan sekawan aja ya. Nah, ini 1 per akar 3 itu ya dikali akar 3 per akar 3 secara normalnya. 1/3 akar 3. Oke. Jadi itu ya jawabannya adalah yang E. Begitu juga kalau kalian mau pakai yang ini. Nah, terserah kalian. Apakah kalian mau pakai misalkan rumusnya dua yang beda dengan dua pengertian yang beda. Jadi kalau misal rumus yang pertama ini bisa dipakai untuk searah atau berlawanan arah ya. Yang penting kalian harus perhatikan arahnya kemana. Tapi kalau ini khusus yang yang berlawanan arah aja ya, berlawanan arah doang yang bisa dipakai. Kalau searah pakainya minus gitu ya. Terserah kalian, orang rumusnya juga identik kok, cuma beda tanda aja. Jadi kalian apalin susunannya ya, tinggal ingat aja tandanya. Kalau plus berlawanan arah, kalau minus searah. Kalau minus searah gitu aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Oke, untuk soal nomor 33, dalam eksperimen efek fotolistrik, potensial yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron-elektron yang lepas adalah sama untuk semua intensitas berkas cahaya yang digunakan. Ini masih mungkin karena ingat ya, tidak berpengaruh. Intensitas cahaya itu tidak berpengaruh ya. Intensitas cahaya itu tidak berpengaruh terhadap efek fotolistrik. Tapi pengaruhnya lebih ke berpengaruh terhadap jumlah elektron yang keluar. Oke. Nah, kemudian yang B, semakin tinggi jika intensitas cahaya. Oke, salah. Semakin tinggi jika panjang gelombang cahaya yang digunakan semakin besar. Oke, ini ada hubungannya dengan rumus. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, kita menyatakan bahwa ini bisa benar atau salah tuh. Kita tahu bahwa elektron kali potensial penghenti itu setara dengan Eka max-nya. Ya. Jadi besarnya potensial penghenti itu setara dengan energi kinetik maksimum ya. Oke. Jadi untuk mencari Eka maksimum itu ya, E dikali V0 sama dengan Eka dikurang E dikurang W, atau batas ininya ya, atau E sama dengan V0 sama dengan H dikali F dikurang H kali F0, atau E kali V0 sama dengan H dikali F dikurang F0 alias ambang batasnya. Nah, sekarang berarti supaya untuk terjadi efek fotolistrik itu ya, berarti efek fotolistrik terjadi jika F-nya itu lebih besar daripada F0. Nah, dengan frekuensi lebih besar pada F0, maka ingat frekuensi itu berbanding terbalik dengan si panjang gelombang. So, lambdanya harus lebih kecil daripada lambda 0. Berarti kalau semakin besar ya nggak terjadi efek fotolistrik. Berarti ini jawabannya adalah salah ya. Oke. Sama untuk berbagai frekuensi salah. Karena untuk frekuensi yang berbeda, maka efek fotolistriknya juga berbeda. Karena beda-beda ambang batasnya ya. Semakin rendah jika intensitasnya salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena intensitas cahaya itu tidak berpengaruh terhadap efek fotolistrik, namun hanya berpengaruh terhadap jumlah elektron yang keluar, gitu aja. Oke, jadi
untuk efek fotoelektrik terjadi, faktor-faktornya adalah si F lebih besar pada F0 itu sendiri. Nah, dengan semakin besar F-nya, maka ya semakin besar, kalau F-nya semakin besar ya bisa terjadi efek fotoelektrik. Tapi kalau F-nya lebih kecil nggak bisa. Berarti kebalikannya, kalau lambdanya lebih kecil bisa, tapi kalau lambdanya lebih besar ya nggak bisa. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Oke, setelah teori ketemu lagi hitungan ya. Oke. Sebuah partikel yang bergerak secara relativistik berkurang kecepatannya sedemikian sehingga energi total relativitasnya atau E aksen lah begitu ya. E aksennya adalah 75% dari E gitu ya. Oke. Serta energi kinetiknya, berarti di sini energi kinetik aksennya berubah menjadi 37,3. Ini persennya hilang gitu ya. 75% dari E ini adalah 37,5% dari energi kinetik awalnya. Nah, perbandingan antara momentum relativistik akhir, oke, berarti di sini menanyakan bahwa P aksen dengan P itu berapa sih? Jadi kalau setelah berubah sama sebelum berubah gitu ya. Dengan E-nya berubah menjadi 75% dan untuk energi kinetiknya berubah menjadi 37,5%. Oke, kita tahu bahwa ini ada hubungannya berarti dengan E sama dengan E0 gitu ya. Nah, ingat E kuadrat sama dengan E0 kuadrat tambah V kuadrat kali C kuadrat. Tuh, ini ada hubungannya dengan rumus ini. Nah, oke, berarti yang harus kita lakukan berarti kita untuk mencari nilai E. Ya. Nah, untuk E-nya berarti untuk P-nya ya, terutama berarti dari rumus ini berarti dapat kita turunkan menjadi yang namanya E kuadrat dikurang E0 kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Berarti dari rumus ini kita dapat katakan bahwa P aksen per P ini tinggal kita bandingkan dengan si E-nya aja. Jadi E aksen kuadrat ya. E aksen kuadrat dikurang E0 kuadrat per E kuadrat dikurang E0 kuadrat. Seperti itu. Sekarang di sini kita aja nggak tahu ya. Maksudnya kan E aksen itu adalah jadi 75% ya. Tapi dibandingkan sama E0, kalau kita mau kurang E0 aja nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya udah, di sini ada hubungannya dengan rumus yang energi kinetik juga nih. Bahwa rumus energi kinetik kan kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah E dikurang E0 gitu ya. Atau E itu adalah kan rumus selain ini ya, ada lagi nih rumus keduanya. Rumus keduanya adalah E sama dengan EK ditambah E0. Sehingga EK itu sama dengan EK sama dengan E dikurang E0. Oke, dari sini kita langsung berangkat aja. Katanya EK aksen sama dengan 37,5% atau 37,5/100 dikalikan dengan EK. Nah, dimana untuk EK aksen itu adalah berarti E aksen dikurang E0 sama dengan 37,5/100 itu berarti coba deh. 37,5 dibagi 100 itu setara dengan 3/8 ya. Oke. 3/8 EK. 3/8 EK. EK-nya itu adalah E dikurang E0. Sehingga di sini berarti E aksen dikurang E0 sama dengan 3/8 E dikurang 3/8 E0. Sehingga langsung kita pindah kiri pindah kanan untuk menyatakan hubungan antara E aksen dengan E-nya gitu ya. Tapi kan E aksennya udah ada 75% kan, ngapain ribet-ribet ya. 75% itu adalah 3/4 ya. 3/4 E. Nah, berarti di sini untuk apa namanya? Berarti di sini 3/4 E dikurang 3/8 E
sama dengan min 3 per 8 E0 ditambah E0. Jadinya ini berarti per 8 ya. 6 dikurang 3 gitu ya. Dikurang 3 betul 2 ya 6. E sama dengan ini per 8 min 3 ditambah 8 E0. Jadinya berarti 3 per 8 E sama dengan 5 per 8 E0. Atau kita bisa bilang bahwa ini sama-sama kita kali 8 sama dibagi 5 ya langsung. Jadinya berarti 3 per 5 E sama dengan A. Atau N0 nya aja yang kita rubah ya. Berarti ini dikali 8 per 3. Jadi E nya ini setara dengan yang namanya 5 per 3 E0. Oke. Atau kalian mau rubah jadi E0 juga nggak apa-apa ya. Kalau E0 ini kalian rubah jadi 3 per 5 E. Terserah kalian mau rubah kemana. Bentuk 1 atau bentuk 2 terserah. Yang penting nanti dimasukin bisa kok dua-duanya. P aksen per P sama dengan E aksen itu adalah 3 per 4 E ya. Nah, tuh di sini kita tulis dulu ya. Kan 3 per 4 E, ini 3 per 8 EK. Nah, berarti berhubung E aksen itu adalah nah berarti ini enakan kita rubah dalam bentuk E aja ya. Jadi di sini kita nggak usah ribet-ribet ngitung, jadinya 3 per 4 E pangkat 2 dikurang 3 per 4 E pangkat 2 dikurang E0 nya jadinya 3 per 5 E pangkat 2 per, nah E nya di sini kita biarkan E aja, pangkat 2 dikurang 3 per 5 E pangkat 2. Yaudah, P aksen per P ini kita bikin dulu seperti ini. Jadinya berarti ini kalau kita pangkatkan 2 berarti 9 per 16 E kuadrat dikurang 9 per 25 E kuadrat. Dibagi dengan E kuadrat dikurang 9 per 25 E kuadrat. Ya udah, berarti P aksen per P ini setara dengan yang namanya, ini kalau dihitung sama-sama jadi berapa nih? Oke, kita tulis dulu aja, ini 16 kali 25 ya. 16 kali 25 jadinya ini 9 kali 25 ya. 9 kali 25 itu berapa? 225 dikurang 9 kali 16. 9 kali 16 adalah 144 E kuadrat dibagi dengan ini per 25. Jadinya berarti ini 25 dikurang 9 E kuadrat. So kita lanjutkan, berarti jadinya P aksen per P sama dengan ini 81 ya. 81 per 16 kali 25 E kuadrat dibagi dengan 16 per 25 E kuadrat. Ini E kuadrat ya, sorry. Jadi P aksen per P itu sama dengan 81 per 16 kali 25 ya. 625 di E kuadrat dikalikan dengan namanya 25 per 16. Ini 16 E kuadratnya pindah ke bawah gini ya. Oke, sehingga makanya ini bisa dicoret, cepret. Terus kemudian ini sama-sama dicoret. Sehingga berarti berapa tuh? Wait. Ini berarti P aksen per P sama dengan 81 per 16 kali 16. Kok jawabannya nggak ada ya? Kok gede banget? Nah, jangan lupa, ini kan P kuadrat. Aduh, gimana sih ini P kuadrat nih? Ketinggalan pangkat 2-nya. Masa sebelah kirinya pangkat 2 ini nggak dipangkatin 2 sih? So, berarti P aksen per P ini sama dengan 9 per 16. Jadi jawabannya udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang cacing. Nah, tadi dari perhitungan yang E0 sama E ini kalau kalian mau rubah jadi dalam bentuk E0 juga nggak ada masalah. Cuman mungkin agak ribetnya adalah ketika kita mau menghitung E aksennya aja lagi. Jadi misalkan E aksennya adalah 3 per 4 E, maka harus E aksennya adalah 3 per 4 dari E-nya adalah 5 per 3 E0 alias setara dengan 5 per 4 E0.
Nanti ini kalian masukin ke dalam sini juga nggak apa-apa gitu, no problem ya. Nanti dalam bentuk E0 maka E0 nya sama-sama habis nih nanti gitu ya. Tetap dan jawabannya akan sama, yaitu jawabannya adalah 9/16. Oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor 35, nomor terakhir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35, soal terakhir untuk fisika ya. Sebuah elips memiliki setengah sumbu panjang A, setengah sumbu pendek B jika diukur dalam keadaan diam. Jadi elips ya, elips itu yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Katanya setengah sumbu panjangnya, katanya jadi itu sumbu panjang tuh yang ini nih, kurang lebih seperti ini. Kemudian setengah sumbu pendek tuh yang dari sini ke sini. Oke, ini adalah A dan ini adalah B-nya. Nah, kemudian seorang pengamat bergerak sepanjang garis lurus sejajar bidang elips dan sejajar sumbu panjang dengan kecepatan v. Oke, berarti bergeraknya sejajar yang kayak gini. Maka ketika dia bergerak seperti ini, searah seperti ini, ya, kalau misalkan bergerak ya, maka dia jadi nyiut nanti. Ya, jadi nyiutnya tuh menjadi begini nanti. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan kalian ketemu benda yang bergerak, maksudnya kalian bergerak ya dengan searah seperti ini, maka yang akan kalian lihat itu adalah yang seperti ini. Seolah-olah yang panjangnya nyiut, tapi yang bagian yang nggak dari kalian lihat itu tetap panjangnya. Dengan kecepatan v, luas elips itu menurut pengamat yang bergerak. Oke, berarti di sini ditanya adalah L aksen, ya, atau A aksen juga boleh, ya. Sama dengan berapa sih? Oke, di sini gampang kok rumusnya, nggak ribet-ribet banget. A aksen itu sama dengan A0 atau A dikali gamma, ya. Kenapa? Karena kan rumus dasarnya adalah L aksen sama dengan L dikali gamma, gitu loh. Jadi sebenarnya panjang luasnya ini yang kita lihat adalah yang cuman A aksen aja kan, ini jadi A aksen nih. Sorry, ini jadi A aksen dan B-nya tetap. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tulis untuk persamaannya, di sini A-nya itu setara dengan yang namanya Pi kali A kali B. Kalau di sini A aksennya berarti Pi dikali A aksen kali B. Nah, di mana untuk A aksen sama dengan A dikali gamma. Berarti kalau kita masukkan berarti A aksen sama dengan Pi dikali A dikali B dikali gamma. Nah, di mana rumus gamma itu adalah A kali B kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Gitu, ya. Jadi jawabannya udah jelas banget ya. Pi kali A kali B dikali akar dari 1 kurang V kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi seperti itu ya. Gampang kok. Kalau misalkan, soalnya gini, soalnya nggak mesti kalau misalkan bahwa A itu adalah A aksen ini. Jadi rumus dasar yang kita pakai untuk relativitas itu adalah panjang, massa, sama waktu. Kalau luas nggak ada. Kalau luas sesuaikan dengan apa yang diminta. Soalnya bergeraknya itu beda-beda, gitu loh, ya. Jadi bergeraknya terhadap apa? Pasti cuma satu arah doang, nggak mungkin dua-duanya ya. Jadi kayak tadi nih bilang searah seperti ini, maka yang akan dilihat adalah yang seperti ini, gitu, ya. Oke, kita akhiri dulu untuk pembahasan fisika utul UGM 2017 dengan kode 814. Semoga ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and di share ke teman kalian ya. Jangan lupa di subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Heri Setiawan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.